Halo semuanya, saya Diva Safila, saya siswi dari SMK Negeri 2 Singaraja, saya kelas 10 Tata Kecantikan 2 dan absen 1. Di sini saya akan mendeskripsikan gambaran umum tentang jalur rempah dan dampak dari rempah-rempah di Nusantara. Ikutin terus informasi saya. Gambaran umum tentang jalur rempah. Jalur rempah adalah rute nenek moyang Indonesia dalam menjalin hubungan antar pulau, suku, dan bangsa. Dengan membawa rempah sebagai nilai untuk membangun persahabatan yang membantu asimilasi budaya dan diplomasi di setiap persinggahan. Jalur ini diketahui sudah ada sejak 4.500 tahun yang lalu. Jalur rempah disebut juga sebagai jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Asia Tenggara, khususnya Nusantara dengan India, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Jalur ini mencapai puncaknya pada abad ke-15 hingga abad ke-17, di mana bangsa-bangsa Eropa berlomba untuk menguasainya sebagaimana dilansir dari Dip Subdar Aceh pula. Jalur rempah merupakan akses perdagangan yang mengangkut rempah sebagai komoditas utama ke seluruh dunia. Pada masa itu, komoditas yang banyak diminati adalah cengkeh, pala, lada, kayu manis, dan jahe yang digunakan sebagai bumbu masak, obat-obatan, pewangi, dan pengawet makanan. Selanjutnya, titik jalur rempah Nusantara. Dilansir dari situs Jalur Rempah Kemendikbud, jalur rempah mencakup berbagai lintasan jalur budaya dari Timur Asia hingga Barat Eropa yang terhubung dengan benua Amerika, Afrika, dan Australia. Jalur ini dapat berupa berbagai bentuk lintasan seperti garis lurus, lingkaran, silang, dan sebagainya. Di Indonesia, wujud jalur perniagaan rempah mencakup banyak hal sehingga tidak hanya terdapat satu titik sebagai penghasil rempah. Titik jalur rempah di Nusantara ini mencakup berbagai titik di berbagai daerah Indonesia dan membentuk suatu lintasan perdagangan yang berkelanjutan dari sekian banyak titik jalur rempah di Indonesia atau di Nusantara. Salah satu titik terpenting berada di Aceh. Dilansir dari situs Disubdar Aceh, Aceh dikenal sebagai titik terpenting karena merupakan daerah penghasil rempah utama. Tercatat, pada abad ke-17 dan ke-18, Aceh menjadi daerah penghasil terbesar di dunia. Aceh memiliki 2 dari 20 titik jalur rempah Nusantara yang memiliki pusat perdagangan di wilayah Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam. Untuk saat ini, Aceh mengusilkan minyak asatrasi yang diolah dari beberapa rempah seperti pala, cengkeh, serai, wangi, dan nilam. Selain itu juga menyumbang bahan baku untuk industri parfum, minyak esensial, dan aroma terapi. Selanjutnya, dampak dari keberadaan jalur rempah. Di antaranya, yang pertama ada dampak politik. Jalur rempah memberikan dampak politik daerah yang terlewati. Misalnya saja, Kerajaan Malaka, Banten, Mataram, dan Ternate dan Tidore memanfaatkan jalur rempah untuk memperluas wilayah hingga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Selain itu, bangsa Eropa tidak hanya berdagang di jalur rempah, akan tetapi berusaha untuk mendirikan koloni, benteng, dan pos-pos dagang. Tak jarang bangsa Eropa ikut campur urusan politik untuk mendapatkan rempah untuk dijual lebih mahal lagi. Selanjutnya, dampak ekonomi. Jalur rempah menjadi sumber pendapatan bagi negara-negara yang dilewati, terutama daerah yang menghasilkan atau mengendalikan produksi serta distribusi rempah-rempah. Rempah-rempah juga menjadi alat tukar untuk memperoleh barang-barang
seperti kain sutra, kaca, perak, emas, dan senjata api. Selain itu, jalur rempah meningkatkan aktivitas perdagangan. Contoh saja, pelabuhan di Malaka, Banten, dan Makassar menjadi pusat-pusat perdagangan yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari berbagai macam negara. Meski demikian, jalur rempah juga memberikan dampak negatif seperti persaingan antar bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai daerah menghasil rempah-rempah hingga menimbulkan peperangan dan monopoli perdagangan. Selanjutnya ada dampak sosial budaya. Adanya jalur rempah menjadi salah satu faktor terjadinya interaksi dan akulturasi dari berbagai etnis, kelompok, dan budaya. Selain itu, bangsa Eropa yang datang juga membawa gagasan, ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra. Dari penjelasan tentang apa dampak dari keberadaan jalur rempah di atas, dapat diketahui bahwa jalur tersebut memberikan dampak besar terhadap suatu daerah, terutama Indonesia. Bagaimana juga, dampak yang diberikan tidak selalu baik hingga terjadi penindasan atau MZM. Demikian informasi mengenai seperti apa itu jalur rempah Nusantara dan perkembangannya. Simak baik-baik ya, supaya Detikers paham dan wawasan kalian bisa bertambah. Sekian dari saya, terima kasih.